Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita lanjutkan kuliah kita dengan judul Ciri-ciri Penelitian Ilmiah. Nah, jadi kemarin kita udah jelaskan penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu adalah suatu proses pengejaran, pencarian terhadap kebenaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang logis atau dengan menggunakan akal sehat, dengan menggunakan logika. Nah, kemudian kita melihat berdasarkan pendapat daripada Sekaran dan Bogi tahun 2019, katanya ada 8 ciri daripada penelitian ilmiah tersebut. Yang pertama adalah menyatakan tujuan secara jelas daripada penelitian tersebut. Yang kedua, ketetapan dalam menggunakan landasan teori dan metode penyajian data. Nah, jadi kita dalam menggunakan landasan teori itu harus tepat dan metodenya juga harus tepat dalam penyajian data tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya hipotesis, yaitu hipotesis yang dapat dikaji dan dikembangkan dari kajian teoritis atau berdasarkan pengungkapan daripada data. Kemudian yang keempat, dapat ditiru dan dikaji ulang atau direplikasi. Yang kelima, memilih data dengan teliti dan hasilnya meyakinkan. Kemudian yang keenam, dapat menarik kesimpulan secara objektif. Dan yang ketujuh, hasil penelitian dapat digeneralisasi. Terakhir, hasil penelitian dilaporkan secara sederhana. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu tentang menyatakan tujuan dengan jelas. Nah, penelitian ilmiah harus menyatakan tujuan penelitian secara jelas, yaitu dalam hal ini tujuan dapat ditentukan apabila peneliti mampu merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian secara jelas. Contohnya misalkan seorang manajer melakukan tujuan penelitian dengan jelas, misalkan ingin meningkatkan komitmen daripada karyawan dalam organisasi. Maka sebelumnya manajer harus mampu merumuskan masalah, misalkan komitmen karyawan masih rendah terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua, kita jelaskan ciri yang kedua adalah ketepatan dalam menggunakan landasan teori dan metode penyajian data. Untuk menjawab masalah dan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, maka diperlukan penggunaan landasan teori secara tepat dan penyajian data serta analisis data yang relevan. Dalam hal ini, ketepatan mengandung arti kehati-hatian, kecermatan, dan tingkat ketelitian dalam investigasi penelitian. Nah, kita ambil contoh lagi kepada manajer yang ingin mengungkapkan apa yang meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Maka manajer harus meminta pendapat kepada 10 sampai 12 orang karyawannya. Nah, jadi di sana karyawannya ada 10 sampai 11, maka dimintalah pendapat dari seluruh karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga, hipotesis dapat diuji dan dikembangkan dari kajian teoritis berdasarkan pengungkapan fakta. Nah, jadi hipotesis-hipotesis dalam penelitian ilmiah itu dengan pendekatan deduktif harus dikembangkan melalui kajian-kajian teoritis yang harus dapat diuji dengan data yang ditampilkan, dengan data yang dikumpulkan. Sedangkan pemetaan ilmiah menggunakan pendekatan induktif
pengujian dilakukan melalui pengungkapan data yang diteliti. Nah, jadi di sini yang penting sekali adalah pengungkapan data-data yang diteliti. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat adalah dapat ditiru atau diuji ulang atau direplikasi. Nah, jadi hipotesis tidak hanya bersifat kebetulan, tetapi merupakan refleksi dari keadaan populasi yang sebenarnya, sehingga hasil penelitian dapat ditiru atau dengan kata lain dapat diuji ulang atau direplikasi. Kemudian yang kelima, memilih data dengan teliti dan hasilnya meyakinkan. Data yang dipilih untuk dikumpulkan dianalisis pada umumnya sampel dari suatu populasi data. Kita harus mendesain penelitian dengan suatu cara yang dapat memastikan bahwa temuan kita sedekat mungkin dengan kenyataan, sehingga dapat menaruh kepercayaan atau keyakinan terhadap hasil penelitian tersebut. Dengan kata lain, kita harus memilih data dengan ketelitian agar meyakinkan. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, hasilnya adalah jauh daripada yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan kata lain, penelitian kita mengalami bias. Ketelitian atau precision ini mencerminkan tingkat keakuratan atau hasil berdasarkan sampel terkait dengan apa yang benar-benar ada di dalam penelitian kita secara keseluruhan. Yang keenam adalah menarik kesimpulan secara objektif. Nah, jadi kesimpulan yang kita ambil harus berdasarkan fakta-fakta dari temuan yang berasal dari data aktual dan bukan nilai subjektif atau emosional daripada peneliti. Contoh, jika peneliti ingin mempunyai hipotesis bahwa partisipasi karyawan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan komitmen daripada karyawan. Kemudian yang keenam, hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Apa artinya? Bahwasanya semua penelitian dapat diterapkan pada lingkup yang luas, atau dengan kata lain, generalisasi mengacu kepada cakupan penerapan temuan penelitian dalam konteks organisasi ke konteks organisasi lainnya. Semakin luas jangkauan penerapan solusi yang dihasilkan, semakin berguna penelitian tersebut bagi pengembangan teori dan praktek. Dan yang terakhir, ciri penelitian ilmiah adalah hasil penelitian itu dapat dilaporkan secara sederhana. Jadi penyajian laporan hasil penelitian secara sederhana saja, jangan sampai mengurangi penjelasan masalah yang diteliti secara baik dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Jadi hasil ini tidak rumit dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok yang relevan dengan penelitian tersebut. Jadi itulah ciri-ciri penelitian ilmiah yang kemarin kita telah jelaskan juga karakter penelitian ilmiah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.